Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis untuk beropini menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Belakangan ini ramai akademisi sejumlah kampus menyerukan surat terbuka ke Presiden Jokowi. Mereka menilai tindakan Presiden Jokowi yang menggunakan MK untuk meloloskan putranya Nyapres memperlihatkan keberpihakan ke satu calon tertentu dan menyatakan keinginan berkampanye menyimpang dari koridor dan etika demokrasi. Namun di sisi lain, sejumlah rektor universitas mengapresiasi dan memberikan semangat kepada Presiden Jokowi atas kerja kerasnya selama 9 tahun terakhir yang telah memajukan Indonesia. Apa komentar Anda mengenai surat terbuka akademisi mengkritik Presiden dan pernyataan sejumlah rektor yang memuji kinerjanya ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Hati-hati Indonesia ini paling ditakuti itu oleh Barat dan Amerika itu. Mereka itu main di belakang layar. Contohnya menggunakan para elit-elit cendekiawan. Banyak negara hancur gara-gara cendekiawan itu, seperti di Irak, di Libya, Mesir. Pemimpinnya memang kejam dulu. Saddam, Libya itu si Gaddafi. Amerika kobar-kobarin rakyatnya menggunakan cendekiawan untuk menggoyang pemimpinnya. Diktator lah itulah, sekarang kehancuran rakyatnya menderita sampai sekarang. Hati-hati Indonesia. Itu cendekiawan kadang-kadang itu mengkhianati negara juga, ya. Kamu bisa lihat ini dalam sekejap mereka karena ada pemimpin yang tidak mau jual barang-barang murah kepada Barat. Itu mereka tidak ada cara lain adalah menggunakan cendekiawan seolah-olah yang paling agung dan paling suci. Padahal itu mereka itu banyak merusak negara. Contohnya udah banyak di Hong Kong, di mana itu semuanya permainan Barat. Itu Indonesia hati-hati. Kalau udah kacau, ekonomi hancur, dia berkipas-kipas. Itu rakyat Indonesia harus hati-hati itu. Jangan sampai seperti di negara-negara Arab itu hidupnya kayak nggak seharga seekor anjing, diusir sana, usir sini. Itu dulu memang si Gaddafi, Saddam Hussein kejam, tapi rakyatnya hidup dengan tenang dan dapat berusaha. Sekarang hidupnya menderita kayak begitu. Apa Indonesia mau ambil kayak begitu? Hati-hati Indonesia, jangan terjebak oleh permainan pada akademisi. Seolah-olah mereka paling suci, padahal negara banyak hancur gara-gara mereka itu. Terima kasih. Kalau menurut saya, di setiap keputusan ataupun tindakan seseorang itu pro dan kontra itu akan selalu biasa dan akan menuai suatu pro dan kontra itu biasa. Cuman dalam hal segi kenegaraan seperti sekarang ini kan suasananya lagi agak sensitif seperti itu. Jadi berbagai banyak penilaian orang. Jadi kalau masalah presiden seperti itu mungkin secara manusiawi wajar dan menginginkan penerusnya beliau sebagai jadi nomor 1 atau nomor 2 di negara Republik ini. Itu aja sih komentar menurut saya. Ya, saya ini kan opini ya, mohon maaf ya. Kita ini negara demokrasi ya. Cuman kalau saya melihat ya dari dulu pemimpin kita ya itu tentang pemimpin. Kebetulan aja yang diloloskan kan yang muda itu Pak Gibran. Cuman saya dulu berpikir undang-undang itu bukan untuk Pak Gibran, tapi untuk ini di daerah Jawa Timur ini ada yang muda gitu loh. Ternyata ya namanya juga calon kan sah-sah saja Pak, kan sesuai aturan gitu loh. Soalnya kita lihat ya jujur, selama ini setiap ada caleg atau ada pemilihan, calonnya kan itu aja, lu lagi kan gitu menurut saya. Jadi dengan ini menurut saya justru bagus, ada gebrakan gitu loh. Tinggal kalau rakyat nggak mau, jangan dipilih, selesai loh, ya kan. Kalau masalah kinerja bisa baik bisa buruk ya. Kalau dilihat presiden memang bisa bekerja, ya nggak apa-apa dipilih lagi. Tapi kan aturannya kan 2 kali pemilihan, nggak bisa. Kalau lebih lagi kan kita tidak sesuai dengan undang-undang ya, itu aja. Jadi ya menurut saya sih oke-oke saja lah, biasalah
Bapak Rektor, Pak Wanu berpendapat kan boleh ya. Ini justru bagus menurut saya. Jadi yang penting dari pemerintah, ya kita harus hargai namanya orang berpendapat ya. Jangan terus ditangkap terus wajib gitu, nggak boleh lah. Era demokrasi supaya Indonesia semakin lebih maju. Itu aja, terima kasih. Iya, yang pertama, tidak ada satupun pemimpin di tempat kita itu ketika pasca turun itu tidak dicaci maki. Kita mulai dari presiden pertama sampai sekarang. Artinya kita harus introspeksi sebagai bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan penelpon sebelumnya. Kalau memang nggak cocok, ya nggak usah dipilih. Gitu. Itu clear sekali menurut saya. Yang ketiga, bapak-bapak akademisi ini kemana saja gitu. Sekarang tinggal 10 hari baru ribut gitu. Saya kira ini ada muatan politis. Itu menurut penilaian saya pribadi. Begitu saja Mbak, terima kasih. Saya pikir rektor yang memuji kinerja Pak Jokowi harus dihargai dan tidak usah dikatakan bahwa yang memuji Pak Jokowi itu adalah permainan intelijen untuk mengada-ngada begitu, memuji-muji, nggak usah, jangan dianggap itu adalah ditunggangi, jangan. Sama juga dengan yang mengkritik Pak Jokowi, jangan kalau mengkritik itu dianggap ditunggangi pihak lain lah, hoaks dan sebagainya. Jadi yang perlu dilakukan oleh Pak Jokowi adalah mendengarkan itu rekaman-rekaman di media sosial itu, baik yang memuji maupun yang mengkritik. Jangan sampai beliau mendengarkan dari orang-orang sekelilingnya yang kadang-kadang sudah memberikan filter-filter sesuai vested interest-nya mereka. Ada yang mungkin menantunya pengen jadi apa di aparatur gitu, supaya anak menantu dan cucunya selamat sampai 10 tahun ke depan. Ada yang mungkin pengen tetap jadi dirjen dan seterusnya. Jadi jangan sampai ini disortir oleh orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang kadang-kadang punya kepentingan yang berbeda negara. Jadi ditimbang-timbang saja, diterima dua-dua masukan ini oleh Pak Presiden. Terima kasih. Kalau petisi yang dilakukan oleh para rektor atau profesor perguruan tinggi itu sebetulnya adalah bentuk konkret dari Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang terakhir itulah pengabdian kepada masyarakat. Kalau ada counter tentang itu, ya jelas yang mengcounter ini orang yang nggak tahu logika, cacat logika. Udah jelas itu keputusan MK itu orientasinya ke politik dinasti, dan itu disampaikan oleh salah satu majalah terkenal di negeri Uncle Sam sana. Bahwa politik yang dilakukan Pak Jokowi bukan politik demokrasi, tetapi politik dinasti. Jadi ya bravo untuk para profesor Civitas Akademika semuanya. Semoga terus berjuang terus demi perbaikan supaya kita mendapatkan pemimpin yang nasionalis dan Pancasilais. Terima kasih. Ya kalau menurut saya menilai ini narasi yang dibangun dari Pak Jokowi ya sama kubu yang barunya Pak. Dan menurut saya kalau penilaian persoalan masalah KPU mengatasnamakan anaknya si Gibran itu naik kan, emang itu opsinya udah, ceritanya kita mesti mentelaah secara jelas dan pelan itu modelnya. Karena itu KPU-nya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kesalahan menetapkan keputusan, dan waktunya kan itu memang sangat tipis ya, bergantungan dengan keputusan mahkamah itu sendiri. Artinya peluang Gibran itu lolos juga kan amnesti dari satu keputusan yang sudah dibentuk dan yang mengepalai melakukan kesalahan yang sepihak. Jadi kita masyarakat ya menilai ultimatum waktunya itu kayak yang menjadi prinsip dari penilaian kita sebagai masyarakat. Kalau saya secara pribadi masalah kepembangunan ya belum sampai ya Pak Jokowi ini sebagai leader faktor dari pembangunan Indonesia itu sendiri. Karena menurut saya objek pemimpin itu ya nanti kurun 20 tahun
cetak uang 50.000, 100.000 tampilan dari Bapak Jokowi, itu kan dipertanyakan dari kualitas dari pembangunan dia secara struktural, dari kabinetnya, dari pemerintahannya, dari struktur nasionalisnya, itu yang banyak dinilai masyarakat nantinya. Tapi kalau masalah Gibran ini ya persoalan masih di luar lapangan dia lah itu. Karena keputusan Gibran tentu yang paling berat dari yang kita lihat ini. Dia yang mau maju, dia yang anaknya Pak Jokowi sebagai kandidat, ya dia mau punya putusan kena panggilan dari Pak Prabowo sendiri kan. Itu yang menurut saya sebagai anak muda, ya memang 50-50 lah pertimbangannya untuk ego sektoral dia sama nasional dia. Ya, pendapat saya begini ya, orang Indonesia ini sebagian ya mau diberi apapun selalu dilihat jeleknya gitu. Emangnya yang lainnya bagus, nanti dikasih apa, siapapun lah yang terpilih pasti jeleknya banyak. Kalau Pak Anies kan di Jakarta sudah tahu banjir, air tidak boleh harus masuk ke bumi, itu kan juga jadi lelucon dan segala macam. Dan belakangan ini angin tidak ber-KTP. Kita hidup selama ini baru sadar loh kalau KTP angin tidak ber-KTP. Padahal itu kan simple, tapi ya hebat juga sih. Ya, jadi kayak begitulah. Jadi kalau masalah etika ya itu sulit dibilang ya. Tapi sejauh ini kan masih pakai jalur yang benar, meskipun itu ada pelanggaran. Di sepak bola juga ada diving, ada segala macam. Kalau mau dilihat ya bukan bela-bela. Semua ada cacatnya lah kalau mau diapakan ya, mau dipertimbangkan baik buruknya. Dan kalaupun ujung-ujungnya kan mayoritas. Kalau Pak Jokowi itu begitu dimasifkan, dikampanyekan sebagai pelanggar etika, politik dinasti, ya rakyat nggak usah pilih gitu loh. Kalau ternyata banyak yang masih mau pilih ya suka-suka, so what gitulah. Kenapa sakit gigi? Emangnya yang di partai-partai sekarang yang bercokol sudah puluhan tahun itu nggak dinasti banget gitu loh. Bukan membela ya, tapi ya bersyukur aja satu sisi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para akademisi yang peduli terhadap bangsa dan juga terhadap moral ya. Kita belakangan melihat moral presiden ini udah merosot dengan merubah MK itu menjadi anaknya bisa maju. Kita sih boleh-boleh aja anaknya maju, tapi dengan cara-cara yang tidak etika. Moralnya udah rusak gitu. Jadi masa emang teman Jokowi yang bisa mimpin Indonesia? Emang semuanya rakyat yang lain bodoh semua? Jangan mendewa-dewakan Jokowi. Iya, masih banyak yang pintar-pintar kok dan yang punya etika. Jokowi sudah menjadi vampir. Terima kasih. Ya, kita cuma heran aja pada ribut-ribut soal moral, etika. Emang nggak ada lagi yang mikirin tentang koruptor sih. Saya nih kali sih kayak pilih tempat kosong aja, karena di antara calon-calon tuh nggak ada yang berani bilang kalau dia jadi presiden dia akan hukum mati koruptor. Itu aja. Tidak ada tuh yang berani, satupun yang berani. Jadi saya akan bodo amat siapa aja menang sama aja. Thank you. Kalau menurut saya begini loh Mbak, ya silahkan saja kan bebas ya menyatakan pendapat, mau menghujat, mencaci maki presiden, kecewa sama presiden, meninggalkan PDIP, meninggalkan Megawati, terserah. Tapi kalau mau memecat presiden ada jalur hukumnya. Ya, kemudian kalau rakyat lebih dari 50% tidak percaya dengan hujatan-hujatan dan fitnah-fitnah itu, ya terima aja. Mungkin kan dari hasil survei Ganjar itu 19%, katakan dari 200 juta, cukup banyak yang menghujat 19%. Tapi kalau 50%, 60% di atas itu tidak peduli dengan hujatan itu, karena mereka melihat jalan tol di dekat rumahnya dibuat, kemudian rumah sakit, airport, bendungan dibuat Jokowi. Jokowi kan tidak
merespon hujatan maki-makian itu. Bebas kan? Silakan hujat. Tapi 50% lebih, bahkan 82% puas dengan kinerja Jokowi, tidak terpengaruh dengan hujatan maki-makian ke keluarga Jokowi. Kalau dibilang dinasti, anak segala macam, ada jalur hukumnya di MK. Tapi harus ada bukti. Nggak bisa caci maki itu sebagai bukti. Hujatan, perasaan kita, perasaan benci yang Jokowi adalah bukti. Nggak bisa. Buktinya harus ada, bawa ke MK atau lapor ke polisi kalau ada pidananya Jokowi. Buktinya ada. Jadi sekali lagi saya mau katakan, perasaan hujatan, jual-jual moral itu nggak bisa bukti, nggak bisa sebagai bukti di pengadilan. Silahkan, tapi 50% lebih dari survei, bahkan 82% puas dengan kinerja Jokowi. Terima kasih. Ya, apakah calon yang lain lebih baik? Kan katanya yang terakhir, katanya satu, taat kepada Tuhan, ya kan? Berarti kan nggak boleh berbohong dong. Nah, dibilang menghormati cawapres yang lain, udah itu dia ngomongin etika lagi. Berarti kan udah menghormati, dia ngeledek lagi gitu loh. Jadi berbohong nggak tuh? Berarti nggak taat kepada Tuhan dong. Jadi jangan terlalu inilah, istilahnya kalau mau ngomong koar-koar itu jangan sekarang, dari kemarin-kemarin gitu loh. Kita cuma beribut-ributin tapi nggak ngomongin sesuatu yang membangun bangsa ini jadi lebih maju, nggak ngomongin tentang teknologi, ngomongnya berantem terus gitu loh, nggak mau manfaat gitu loh. Padahal yang lain juga nggak baik-baik juga kok calonnya. Oke, makasih. Kritik ya perlu ya. Jadi kalau dari akademisi, kampus, kritik ya perlu. Manusia itu dari kecil sampai tua, sampai nafas tidak ada ya baru tidak dikritik. Siapapun di rumah tangga, di mana kan kritik untuk pembangunan, untuk kebaikan. Jadi supaya norma-norma etikanya itu atau pembangunan yang masih kurang dari sisi tertentu itu supaya bisa diperbaiki. Jadi menurut saya, apalagi seorang pemimpin, menurut saya Pak Jokowi sendiri juga tidak akan bersuara walaupun dikritik sampai bagaimanapun dihitam-hitamkan juga Pak Jokowi selama hampir 10 tahun kan tidak jarang sekali mengeluarkan suara. Jadi akademisi mau kritik saja, yang benar diperbaiki, diperbaiki, yang tidak benar ya dilupakan saja. Jadi cuman kali ini yang dikritik itu kan masalah undang-undang ya, konstitusi, sehingga mungkin mereka baru mengambil suara yang sedemikian agak keras. Tujuannya bukan berarti sudah melakukan pekerjaan sebagai seorang presiden dengan baik sehingga tidak boleh dikritik, sehingga tidak ada kekurangan. Pembangunan besar sih diakui, pembangunan bagus 9 tahun terakhir. Namun kalau hal yang sangat krusial itu dilanggar atau tidak dipatuhi, nah ini yang harus dikritik. Jadi bukan berarti tidak bisa dikritik. Demikian Bu, terima kasih. Itulah jadi presiden tuh nggak bisa ikutin kemauan semua pihak. Kita ada standar negara Indonesia ya. Nggak bisa. Apalagi Jokowi dituduh PKI. Kalau agama ya pasti jalan. Contoh Xi Jinping masih ada kelompok Taiwan sama Hong Kong itu pembangkang. Coba presiden Jokowi harus punya tegas kepastian untuk menjalankan negara Pancasila. Kalau ikutin semua negara ini Banten nggak bisa jalan, harus tegas. Saya kira komentator kayak begini ya, seperti kayak halnya kita main bola nih, ya main bola terus ada striker yang jago kayak CR7 lah contoh ya misalnya. Apakah dia jago bagus gitu, terus tim pelatihnya juga bagus misalnya, Sir Alex Ferguson atau gimana gitu ya. Terus apa bisa seenaknya juga dia ganti-ganti aturan mainnya di tengah pertandingan gitu loh? Kan nggak bisa juga. Kan harus tetap ikuti aturan. Itulah yang namanya dinamakan norma, basicnya gitu. Yang namanya undang-undang itu kan dibuat untuk ditaati bersama. Yeah. Apalagi yang namanya norma gini kan itu jauh di atasnya, etik itu harus di atasnya. Jadi kalau misalnya ada sekarang kelompok sivitas akademika yang mau bersuara lain ya silakan aja, itu masing-masing punya hak kok. Cuman nanti kita bisa nilai, masyarakat bisa nilai mana yang kira-kira paling relevan dengan komentar-komentar tersebut, mana yang tidak. Apalagi kan kalau yang sivitas akademika yang menentang pemerintah ini kan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap udah mulai ngalor ngidul kan
dari universitas top semua ini. Jadi tinggal sisa-sisanya aja remahan-remahannya. Oke, salam gitu aja. Kita lebih menghargai dari forum rektor. Mereka benar-benar mewakili universitas dan mereka lebih memahami dengan meninjau segala aspek. Para dosen itu, akademisi itu umumnya hanya pengikut paslon tertentu yang sedang dalam posisi tersudut bakal kalah. Saya melihat Jokowi itu sebagai presiden sudah memahami sekali apa semua aspek geopolitik. Kemudian dia tidak mau terjadi polarisasi. Dia ingin pemilu yang tenang dan damai. Itulah. Tetapi para dosen ini hanya mengedakakan tidak etis. Itu ya sesuatu kesalahan yang besar. Karena mereka tidak melihat utamanya adalah persatuan Indonesia. Itu para rektor juga nggak fair, para dosen pun juga nggak fair juga tuh, ya kan? Itu kenapa mereka mencecer soal usia minimal wapres itu kan, si Gibran. Nah, kenapa para rektor dan dosen itu tidak berkeberatan tuh, ya, mengenai sesuai dengan konstitusi negara Indonesia bahwa pemilihan tuh tidak langsung, ya. Kenapa diubah menjadi pemilihan langsung? Selain memboroskan uang negara, juga istilahnya terjadi konspirasi banyak partai itu, ya. Jangan gara-gara banyak partai yang mendukung dari pemilihan tidak langsung jadi langsung terus jadi aman. Itu kan jelas-jelas melanggar konstitusi, ya. Yang tadinya presiden tuh dipilih sama MPR DPR kan. Kenapa sekarang jadi langsung kayak begini? Itu lebih parah ketimbang soal umur usia wapres di otak-atik. Itu satu, ya. Yang kedua, kita ngelihat di dunia tuh, ya, universitas sekelas MIT sama Harvard aja istilahnya rektornya bisa dibeli tuh sama Hamas. Kita udah ngelihat tuh beritanya, ya. Jadi intelektual macam apa gitu, integritasnya tuh mereka jual, ya, demi uang, demi suatu ideologi tertentu, ya, supaya berjaya di Indonesia. Itu nggak bisa. Yang penting, yang ketiga nih, saya mau ngomong, ya, itu presiden siapapun nggak masalah. Yang penting itu MUI jangan turut campur mengenai urusan negara ini, ya. Ada alkohol, itu kan yang senang alkohol sama yang enggak kan juga beda-beda kan. Jangan disetir jadi 0% semua, suruh jadi ikut mereka semua. Kalau dibalik mau nggak mereka begitu? Terus yang paling terakhir nih, soal daging anjing sama anjing larang-larang. Emangnya itu jadi pemerintah kita nih, jadi pemerintah di dalam pemerintah, di framing oleh suatu ideologi tertentu dan kepercayaan tertentu, suruh pada tunduk. Nggak bisa lah kayak gitu. Indonesia tuh harus maju tuh, ya. Lihat tuh negara Ethiopia sering kerontang zamannya Michael Jackson pada ngebantuin. Sekarang jadi negara apa? Dia pengekspor jeruk yang terbaik. Gara-gara siapa? Israel. Karena anak orang pinter, udah pinter kaya, ya dideketin dong. Logikanya gimana sih? Indonesia udah tahu negara pinter, negara kaya malah dijauhin, dimusuhin. Kan goblok itu namanya. Malah ngedeketin yang tukang perang. Afghanistan segala macem tuh sama Yusuf Kala, goblok. Kalau nggak salah ingat saya beberapa waktu lalu saya lihat di TV, ya, itu ketua PBNU tuh saya akui itu, Bu, ya, sangat baik, ya. Beliau mengatakan yang penting itu Indonesia menang, ya, tidak memenangkan salah satu dari 3 calon presiden ini, ya. Saya tuh sangat bingung, ya, kalau ada yang kalau kita ngomong sedikit aja dianggap menangin Jokowi, dianggap dikasih duit sama Jokowi, dikasih apa sama Jokowi, ya. Pada maksudnya saya dan teman-teman itu sama kayak Pak Asun dan Pak Paulus tadi, ya. Yang penting Indonesia tuh jangan pecah belah, Bu.
bukannya dapat cogokan. Apa tadi dia bilang saya dapat dewan komisaris apa Pak Jokowi, enggak loh. Saya tuh sama teman-teman juga orang miskin, bukan orang kaya, nggak dapat sedikit pun dari Pak Jokowi apapun ya. Tapi saya dan teman-teman yang tukang bajai, tukang bangunan semua itu ingin Indonesia tuh damai, Bu. Pemilu damai, bukannya konflik. Kami tidak memihak salah satu dari 3 calon presiden itu ya Bu ya. Kami tuh memihak Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak ingin Indonesia pecah belah hanya karena masalah pemilu ya. Itu kan bisa diawasin, katanya tadi dicurangin ya kan, ke masing-masing pihak ada media massa ya. Kalau nomor 1 kan ada Pak Surya Paloh, Metro TV. Kalau yang nomor 3 kan ada Pak Tanu, itu juga pemilik media massa ya. Itu aja suruh kawal media massa, wartawannya. Kalau perlu tongkrongin 24 jam Bu di KPU penghitungannya. Kalau masih nggak percaya juga. Yang penting tuh bukannya milih salah satu, tapi kita tuh seperti yang Ketua PBNU itu ngomong, menjaga Indonesia Bu. Jangan sampai Indonesia kacau ya, hanya karena masalah pemilu 5 tahun sekali. Yang menurut saya tuh nggak gitu penting-penting banget didebatin gitu Bu. Itu aja Bu, makasih. Kalau saya pribadi sih ini artinya gini Bu, buktinya tuh namanya cinta manusia nggak ada yang abadi. Jadi nggak kecuali juga Presiden Pak Jokowi. Dulu beliau cinta rakyatnya. Sekarang menurut saya dia cinta keluarganya, itu namanya manusia. Jadi rakyatnya dulu dia sayang, jadi perubahannya itu kelihatannya sekarang keluarganya saja. Jadi kalau jadi ini itulah anaknya gitu Pan. Jadi Pan dosen-dosen anak yang pinter-pinter banyak, lebih pinter tapi nggak dicomot gitu. Jadi lain dulu, lain sekarang. Dulu dipuji-puji, sekarang namanya teman Tuhan yang cintanya abadi. Iya dah, makasih ya. Saya setuju dengan pendapat Ibu yang barusan ya. Ya semua orang bisa berubah. Jokowi bagus, kita akuin bagus. Bahkan para akademisi berterima kasih kan atas kepemimpinan. Cuman di akhir-akhir ini ya itu udah nggak benar. Jadi maaf aja ya untuk Bapak yang tadi tersinggung dibilang mengincar kursi komisaris. Nggak ada yang mau pemilu ribut-ribut. Ya kita juga maunya damai. Ya kita mengkritisi, makanya ini akademisi ya. Jangan dikit-dikit mahasiswa akademisi bersuara dibilangnya politik praktik. Padahal dulu kalau nggak ada mahasiswa turun, kalian masih dikekang oleh Orde Baru. Jadi jangan dikit-dikit mahasiswa, apalagi ini guru besar dosen udah bersuara. Artinya memang ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Pak Jokowi. Bukan dikit-dikit dibilang politik praktis atau mendukung paslon yang lain, yang berbeda. Tapi nggak begitu juga, kita semua juga maunya damai. Kita nggak mau pemilu dijadikan ajang mencari keuntungan bagi satu paslon tertentu. Dari saya itu aja, terima kasih. Menurut saya sih pro kontra itu biasa saja. Walaupun kita cinta pada Jokowi, tapi yang akan berkuasa atau memimpin negara ini berikutnya bukan Jokowi, tetapi paslon yang akan terpilih terbanyak. Jadi pilihlah paslon yang sehat lahir batin, baik, bijaksana, dan cinta rakyat demi kemajuan Indonesia. Jangan karena menerima bansos atau uang lalu memilih yang buruk. Gitu aja. Makasih ya. Kalau orang kinerjanya bagus, kerja keras, lalu berhasil memajukan, apa boleh melakukan tindakan seenaknya? Apa boleh melanggar hukum? Apa boleh melanggar etika? Kalau begitu caranya, akan jadi apa anak-anak kita ke depan? Kalau semua pelanggaran dianggap biasa, asalkan mau kerja keras boleh melanggar apa aja, ya. Jadi saya pikir ini juga dievaluasi. Jangan lupa guru-guru besar kita itu juga berjasa loh di negeri ini. Jadi kita juga jangan karena pendukung lalu apa aja benar, nggak begitu juga. Jadi pendukung juga harus kritis, mana yang baik, mana yang enggak. Bahwa kalau nggak cocok nggak usah dipilih. Kita tahu lah Mbak Anita,
masyarakat kita yang baru melek politik itu belum lebih dari 20%. 80%-nya itu ya masih asal-asal aja sih ya. Jadi jangan semua diserahin ke rakyat, pejabat berbuat kesalahan seenaknya aja. Saya pikir ini juga nggak adil. Terima kasih. Ini yang saya heran kenapa ya relawan pendukungnya itu terlalu baper ya. Padahal kalau ada yang mengkritik selama ini presidennya ya bilang ya memang demokrasi, saya juga setuju ya. Namanya demokrasi ya bebas-bebas aja mengkritik selama tidak menghina. Cuman yang saya bingung kenapa relawannya dikit-dikit lapor, pendukungnya dikit-dikit lapor. Kayak ini loh, kayak penjilat mau mencari apa ya, besok-besoknya mungkin untuk kursi komisaris BUMN mungkin. Nah kalau menurut saya ini, kalau dari tadi ada yang bilang kalau nggak cocok jangan dipilih, ya nggak bisa begitu. Namanya ini kan petahana udah mendukung salah satu calon, ya ini yang berbahaya. Makanya itu ini harus dikritisi kan, kalau petahana udah terang-terangan mendukung satu calon, apalagi ini darah dagingnya sendiri, ya otomatis kita curiga ada sesuatu kan. Apalagi ini yang MK aja bisa disalahgunakan ya, apalagi nanti soal kertas suara, ya kita takutnya begitu. Dari saya itu aja, terima kasih. Saya bilang itu kritik itu adalah kritik kasih sayang sama presiden, supaya presiden itu tidak menyimpang dari koridor yang ada. Karena presiden itu telah melanggar etika dan etiket. Karena apa? Jokowi ini kan melanggar itu semua karena untuk meloloskan Gibran jadi wapres. Itu aja. Cuma itu yang masalah pembangunan 9 tahun bagai itu masalah lain. Tapi yang dikritik oleh guru besar semua perguruan tinggi itu masalah etik dan etiketnya, perilakunya. Karena Jokowi ini perilakunya udah menyimpang, udah nggak bisa. Karena juga Magnesyur Suharyo juga mengkritik, kalau membela dia tidak mendengarkan kritik ini dia akan tumbang, bisa tumbang ini. Karena parlemen jalanan akan berjalan ini, bahayanya bagi. Nggak mungkin juga tentara juga mau menembaki rakyatnya, nggak mungkin. Ya itu aja. Kasus ini menjadi trending topik buat kita selama 1-2 bulan ini ya. Jadi begini, memandang Pak Jokowi ini harus sebagai manusia ya, jangan seperti dewa. Beliau dari rakyat biasa ya, tukang mebel, kemudian menjadi presiden, berprestasi bagus selama 9 tahun. Kita sangat apresiasi mengenai hasil kerjanya. Tapi ketika ada salah, kita wajib mengkritik beliau supaya tidak semakin terjerumus bangsa ini. Ya, ini di MK sudah ada pelanggaran etik, KPU juga ada pelanggaran etika. Terus apalagi para guru besar ini semua pemegang produk peradaban ya bagi bangsa ini. Tapi mereka menyuarakan keprihatinan. Kemudian ini ada tindakan pembungkaman atau mengesampingkan atau mengkerdilkan pendapat-pendapat itu ya. Coba kita lihat, itu para profesor yang sudah usur ya, mereka kejarnya apa? Apakah mereka ingin merebut kekuasaan atau jabatan juga? Saya sangat menyesali ya, satu media yang menempatkan satu forum perbincangan antara seorang buzzer Emmanuel dengan seorang Profesor Harkristuti Harkisnowo. Itu apa-apaan? Itu nggak sebanding. Tidak selayaknya ditempatkan pada seorang buzzer yang cuma mengejar kekuasaan ya, atau pangkat atau jabatan, dengan seorang Profesor Harkristuti, dan dia mengatakan ini hanya tindakan untuk keberpihakan dalam pemilu. Ini kan sangat memalukan. Kemana rasa hormat Anda terhadap guru-guru besar itu? Tidak ada koreksi ya, ini akan memuncak.
semakin terakumulasi kemarahan-kemarahan ya para akademisi, kemudian mahasiswa berlanjut dan akan diwujudkan dalam pernyataan seluruh masyarakat. Iya, kita ini orang Indonesia, etik dan etika tata krama itu harus dikedepankan sebagai bangsa yang beradab. Kita ini kembali lagi saya bilang, alhamdulillah semuanya sudah pada turun kedaulatan rakyat ini, karena semuanya kedaulatan itu di tangan rakyat ya. Kalau kedaulatan tangan rakyat diobok-obok, waduh, kita yang punya saham terbesar dengan segelintir manusia bisa mengaduk-ngaduk rakyat ini bahasnya. Jangan sampai segelintir manusia mengaduk-aduk, mengacak-ngacak. Kita kok diam. Jadi kembali lagi, semua ini rakyat sudah pada muak dengan segelintir manusia ini. Capek rakyat Indonesia ini. Sudah makan susah, udah apa susah. Mereka bersenang-senang dengan kayak begitu saja, memperebutkan segala sini sana-sana. Harusnya diperhatikan kesejahteraan keadilan rakyatnya ini. Jangan mereka mau mencari segala-galanya. Kalau mau mereka senang, bekerja berapalah segala-galanya buat mereka sendirilah. Jadi kembali lagi, kita sudah muak lah dengan perilaku kayak gitu. Dan ini para tokoh-tokoh kita yang di luar ini mudah-mudahan rakyat juga pada turun semua. Pak Busko Mukoda saya lihat di Running Text sudah menginstruksikan, tolong Bapak Presiden kita Republik Indonesia, anaknya siapa namanya saya nggak tahu itu, tolong diinikan Pak Busko Mukoda, saya lihat di Running Text TV tadi. Jadi kembali lagi, kita sebenarnya itu pemilu kita harusnya sejuk, tenang kok. Dihabiskan energi kita dengan kayak ecek-ecek kayak gini. Kalau bahasa ngetrendnya cawe-cawe kayak gini. Jadi kembali lagi, tanggal 14 kita harus ke depan lebih maju. Jangan kita sampai salah memilih kita ini, aduh, kita tidak dipandang lagi oleh dunia ini. Kasihan anak cucu kita ini hidupnya, kita pun sudah makan susah. Pandanglah, apalagi guru besar kita sudah pada turun gitu. Mereka itu bukan hanya untuk ngajar saja, mereka punya saham terbesar. Jadi berkenaan dengan adanya beberapa kampus, kemudian alumni dan sebagainya memberikan kritik kepada Pak Jokowi, itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tapi kalau kita runtut bahwa untuk setelah reformasi ini, di mana Undang-Undang Dasar sudah diamandemen, itu syarat menjadi presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam hal ini di awal reformasi syarat untuk masuk menjadi capres atau cawapres itu kan 35 tahun. Nah, dalam perjalanannya ini menjelang pemilu 2024 ini kan undang-undang yang dipakai yang kan Undang-Undang 7 2017 itu syaratnya diubah menjadi 40 tahun. Itulah politik. Jadi begitu kepentingan apa tertentu terus diantisipasi tertentu. Nah, itulah politik. Nah, kemudian negara ini kan punya jalan tengah, di mana ada MK yang di mana masyarakat bisa menuntut yang dianggap itu merugikan masyarakat. Nah, dalam hal ini kaum muda. Nah, kalau kita lihat kemudian ada gugatan kami syarat capres cawapres itu. Nah, dalam hal ini kan yang mengajukan bukan Pak Jokowi tapi masyarakat. Nah, menurut saya ini ya koridor demokrasi hal yang biasa, kemudian dikabulkan itu menurut saya hal yang biasa. Nah, kalau kaitannya dengan demokrasi, ya sudah, kalau nyalon, kalau nggak suka ya jangan dipilih gitu saja, kok repot. Oke, baik, nah, Pak kemudian Dul. iya. Matur nuwun, Pak Dul. Kemudian ada, ya, bentar, belum selesai. Dan kemudian saya juga bangga sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Ini calonnya yang tahun ini kan 2 pasang dari UGM, ya. Bahkan Pak Wapres 1 itu teman saya itu dulu. Nah, ini Pak Muhaimin, nah itu saya tahu persis dulu itu. Memang dia ngomongnya suka seperti itu biasa waktu kuliah seperti itu. Nah, ya sudah kita aja kalau nggak suka nggak usah dipilih. Yang penting ini kita semuanya damai lah. Ya, karena dia tidak ada suatu pemikiran yang tunggal gitu.
matur nuwun Pak Dul. Tidak bersatu, damai, semuanya enjoy, apapun hasilnya kita terima dengan legowo. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah sharing opinion bersama Pak Seven pada Businessman Opinion kali ini. Nena Amelia.